warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfasiti Nuraini dan Ibu Nurlaili selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan teks. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan panel project kami yang berjudul Analisis Sentimen dan Persepsi Awal Penonton terhadap Reality Show Educative Clash of Champions di YouTube. Sebelum itu, jangan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Dewa Cinta Putri dengan NIM terakhir 034, rekan saya Naila Alia Furqon dengan NIM terakhir 069, rekan saya Dinsyah Fadila dengan NIM terakhir 197. Clash of Champions merupakan reality show edukatif populer di YouTube yang berhasil menarik jutaan penonton. Melalui kolom komentar, penonton menyampaikan berbagai pandangan dan perasaan mereka terhadap konten yang disajikan. Nah, untuk memahami respons tersebut secara objektif, diperlukan analisis sentimen yang dilakukan secara sistematis. Nah, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengembangan konten edukatif yang lebih menarik dan efektif ke depannya. Tujuan dari proyek ini adalah menganalisis sentimen dan persepsi awal penonton terhadap Clash of Champions melalui komentar di YouTube. Hasil analisis ini diharapkan dapat menunjukkan kecenderungan opini publik serta menjadi masukan untuk pengembangan konten edukatif yang lebih menarik. Metode penelitian yang kami lakukan, yang pertama kami melakukan pengumpulan sumber data, yaitu kita scraping komentar YouTube. Lalu yang selanjutnya adalah kita mempreprocessing data, kita melakukan cleaning, tokenisasi, stop removal, emoji, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kita feature engineering, yaitu TF-IDF untuk konversi teks ke vektor. Lalu yang selanjutnya adalah pemodelan klasifikasi dan topik, kita menggunakan model Live Bayes dan SVM. Lalu LDA untuk topik model. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan visualisasi. Untuk diagram alurnya, yang pertama kita scraping komentar YouTube, lalu kita text processing, selanjutnya kita pelabelan data, lalu kita transformasi TF-IDF, selanjutnya kita pemodelan yaitu klasifikasi sentimen Live Bayes dan SVM, dan kita menganalisis topik menggunakan LDA. Lalu yang selanjutnya adalah kita mengevaluasi model dan evaluasi kinerja topik dari LDA tersebut, dan yang terakhir adalah analisis dan interpretasi hasil menggunakan visualisasi. Untuk pengumpulan datanya, kita menggunakan data dari API V3 pada episode 1 Clash of Champions season pertama untuk menangkap persepsi awal dari penonton. Hasil scraping ini menghasilkan 14.352 komentar dan metadata pendukung untuk keperluan analisis. Data yang dikumpulkan terdapat author, comments, timestamp, dan likes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada tahap preprocessing ini dilakukan untuk menyiapkan komentar sebelum dianalisis, mulai dari pembersihan teks hingga normalisasi. Setelah tahap preprocessing diperoleh total 13.735 komentar yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Di tahap preprocessing ini ada 5 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama ada cleaning, terdiri dari menghapus URL, emoji, hashtag, mention, dan karakter khusus. Yang kedua ada case folding, yaitu mengubah semua huruf menjadi lowercase. Yang ketiga yaitu ada tokenization, yaitu memecah teks menjadi kata-kata individual. Yang keempat ada stop word removal, yaitu menghilangkan kata-kata yang tidak bermakna. Dan yang terakhir stemming, yaitu mengubah kata bukan ke bentuk dasar menggunakan sastrawi. Nah, selanjutnya di pelabelan data. Untuk pelabelan data kita menggunakan metode dictionary, yaitu untuk kata kunci positif dan negatif. Selanjutnya menghitung kemunculan kata kunci di setiap komentar dan klasifikasi berdasarkan dominasi kata. Nah, di sini kata kunci positif terdiri atas 22 kata yang terdiri dari keren, prestasi, semoga, mantap, dan lain-lain. Terus kata kunci negatifnya ada 20 kata terdiri dari buruk, jelek, curang, bohong, capek, dan lain-lain. Terus total data berlabelnya terdiri dari 13.735 komentar dengan hasil distribusi sentimen negatif sebanyak 111 atau 0,81%, positifnya sebanyak 4.847 atau 35,29%, dan netralnya sebanyak 8.777 atau 63,29%. Selanjutnya di tahap TF-IDF, yaitu metode pembobotan data yang mengevaluasi pentingnya suatu kata dalam dokumen relatif terhadap seluruh dokumen. Nah, di TF-IDF ini kita menggunakan 4 parameter, yaitu ada max features, n-gram range, min df, dan max df. Nah, di max feature ini dibatasi 3.000 fitur teratas, terus di n-gram range, yaitu ada unigram dan bigram. Terus di min df, kata muncul minimal 2 dokumen, dan max df, kata muncul maksimal 80% dokumen. Nah, hasil transformasi ini terdiri dari data training sebanyak 10.988 dokumen dikali 3.000 fitur, data testingnya sebanyak 2.747 dokumen kali 3.000 fitur, dan yang terakhir split ratio sebanyak 80% training dan 20% testing. Nah, pada tahap pemudaan Live Bayes ini, kita menggunakan teorema Bayes untuk mengklasifikasikan komentar menjadi sentimen positif, negatif, atau netral. Dari hasil evaluasinya, menunjukkan akurasi sebesar 83,95%. Dengan insight, model sangat baik untuk sentimen netral, performa bagus untuk positif, dan gagal mendeteksi negatif. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk conversion metric Live Bayes untuk menunjukkan bahwa model kurang efektif pada dataset yang tidak seimbang. Dengan poin yaitu sentimen negatif sebanyak 0,81%, tidak terdeteksi sama sekali dan seluruhnya diprediksi sebagai netral atau positif. Yang kedua, akurasi model sekitar 84%, namun nilai ini didominasi oleh prediksi kelas mayoritas yaitu netral. Sebagian besar data positif 35,29%, masih banyak salah diklasifikasikan sebagai netral, yang menunjukkan bahwa rendahnya sensitivitas model dalam membedakan positif dan netral. Pada pemodelan SVM,
SPM sendiri algoritma yang diklasifikasikan yang mencari garis pemisah terbaik untuk membedakan data ke dalam beberapa kelas. Pada teks SPM ini digunakan karena mampu menangani jumlah fitur yang besar dari hasil TF-IDF. Hasil evaluasi pada model SPM yaitu 90,57%. Dengan nilai sentimen negatif, precisionnya 0,62. Untuk netral, nilai precisionnya 0,89 dan positif precisionnya 0,95. Dengan mendapatkan insight, performa sangat baik untuk semua sentimen yang bisa berhasil mendeteksi sentimen negatif dan modelnya lebih baik daripada naive Bayes. Untuk confusion matrix SPM menunjukkan performa model yang lebih baik dalam menghadapi ketidakseimbangan jelas. Pada sentimen negatif masih dapat dikenali dengan 5 komentar negatif yang telah diklasifikasi benar dari total 22, yang menunjukkan bahwa sensitivitas yang lebih baik terhadap kelas minoritas dibanding naive Bayes. Akurasi model mencapai sekitar 91%, yang mencerminkan kinerja keseluruhan yang tinggi, terutama pada kelas mayoritas netral dan positif. Sebanyak 200 komentar positif masih salah diklasifikasikan sebagai netral, yang menandakan bahwa adanya tumpang tindih bahasa antar kedua sentimen tersebut. Untuk selanjutnya, analisis topik yaitu menggunakan LDA. Pada LDA ini kami memilih topik 4, dipilih karena memiliki coherence score tertinggi. Setiap topik yang terdiri dari 10 kata kunci utama dengan distribusi topik yang seimbang, yaitu dari 19,56% sampai 28,15%, yang menunjukkan bahwa model ini berhasil memisahkan tema diskusi secara rinci dan jelas. Dari hasil evaluasi didapatkan coherence score yaitu 0,5129. Untuk topik 1 yang didapatnya yaitu membahas mekanisme kuis dan keterlibatan penonton dengan proporsi 24,36%. Pada topik 2 menyoroti kekaguman serta harapan relatif mencakup 28,15% dari diskusi. Yang topik 3 fokus pada format acara dan komparasi global mencakup 19,56%. Untuk topik 4 yaitu menampilkan apresiasi emosional tinggi dari audiens dengan proporsi 27,93%. Untuk visualisasi LGI memperlihatkan hubungan antara topik serta fokus utama diskusi penonton berdasarkan hasil pemodelan LDA. Pada topik 1 dan topik 2 saling berdekatan yang menunjukkan keterkaitan antara diskusi, teknis acara, dan ujian terhadap peserta. Untuk topik 4 paling dominan merepresentasikan apresiasi emosional yang kuat dari penonton. Topik 2 menjadi inti dari pembahasan yang menyoroti kecerdasan peserta dan konteks nasional. Yang topik 3 ini paling terpisah, mencerminkan pembahasan yang lebih spesifik terkait perbandingan format latar belakang acara. Untuk visualisasi tren sentimen, grafik sentimen komentar ini memperlihatkan adanya dinamika respon penonton terhadap acara dari waktu ke waktu. Berdasarkan visualisasi tersebut diperoleh beberapa temuan, yaitu untuk puncak aktivitas ini terjadi saat penayangan perdana episode 1. Lalu sentimen netral ini mendominasi dengan lebih dari 2.000 komentar yang mencerminkan diskusi dan respon umum penonton. Pada sentimen positif mencapai lebih dari 1.500 komentar yang menunjukkan antusiasme dan apresiasi yang tinggi. Pada sentimen negatif ini sangat minim, kurang dari 50 komentar yang menandakan bahwa kritik relatif sedikit. Untuk selanjutnya yaitu visualisasi distribusi sentimen. Pada boxplot ini menunjukkan sebaran panjang komentar berdasarkan kategori sentimen dengan beberapa kolom utama sebagai berikut. Untuk yang positif, median sekitar 20-25 kata dengan outlier hingga kurang lebih dari 160 kata yang menunjukkan pujian dan ulasan yang lebih panjang. Untuk netral, median sekitar 10-15 kata dengan sebaran relatif sempit yang mencerminkan komentar singkat dan diskusi umum. Untuk sentimen negatif, ini termasuk median terendah yaitu sekitar 5-10 kata dengan variasi terbatas dan bersifat langsung atau to the point. Pada outlier itu muncul pada semua sentimen, paling dominan pada sentimen positif. Untuk yang terakhir yaitu visualisasi frekuensi kata. Wordcode pada gambar ini menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul dalam komentar dengan beberapa poin penting sebagai berikut, yaitu kata seperti keren dan acara yang paling menonjol yang menunjukkan apresiasi tinggi penonton terhadap program. Kata pintar, hebat, guru, dan soal mencerminkan karakter konten yang edukatif dan inspiratif. Dominasi kata penanda pujian berjalan dengan hasil analisis sentimen yang mayoritas bersifat positif netral. Sekian dari info kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.